البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis muttafaqun alaih, kumpulan hadis sahih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Dua hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Hadis yang pertama berisikan tentang larangan atau haramnya menyambung rambut palsu atau larangan tato. Kedua-duanya mendapatkan ancaman laknat, baik yang menyambung rambut atau yang disambung, atau yang mentato atau yang ditato. Kemudian yang kedua tentang larangan istinja, bersuci dengan tangan kanan, dan larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, serta larangan bernafas di dalam cangkir, gelas atau yang semisalnya. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, barakallahu fiik. Tafadhalu. Bahwa Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil satu hadis pendek saja, barakallahu fiik, simak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah karahiyatul masyi fi na'lin wahid. Dimakruhkannya berjalan dengan satu sandal. Sudah pernah kita lewati pada pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Hadis ini sudah kita lewati. Oleh karena itu sangat mudah untuk antum hafalkan. Dengarkan baik-baik, barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilahuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Simak hadisnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, janganlah salah seorang di antara kalian
berjalan dengan satu sandal. Liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Perhatikan solusi yang terbaik ini. Hendaknya dia memakai sandal dua-duanya atau melepas dua-duanya. Jadi pahami? Karena kadang-kala orang bermudah-mudahan dia berjalan santai main-main dengan satu sandal, ternyata ada larangannya. Bagaimana sekarang kalau sandalnya hilang? Kalau sandalnya hilang, dicari terlebih dahulu. Jangan mencari sandal yang hilang sambil menggunakan satu sandal. Itu kekeliruan. Sandalnya yang satu tadi disimpan dulu, dia mencari sampai ketemu baru digabungkan dipakai dua-duanya. Itulah syariat. Bukan mencari sandal yang hilang dengan apa? Satu sandal. Hadisnya sangat jelas ini. Imma memakai dua-duanya, aw liyakhla'huma jami'an, atau melepas kedua-duanya. Mafhum? Sandal apa saja. Dikiaskan juga tentunya sepatu masuk juga. Namanya sandal yang barakallahu fiik, mau sandal yang sandal biasa, sandal jepit, atau sandal yang barakallahu fiik yang lainnya, intinya sandal. Dilarang memakai satu sandal. Kalau hilang dicari dulu, baru digabungkan kemudian pakai dua-duanya. Atau dia pegang tapi jangan dipakai sampai ketemu kemudian baru dipakai dua-duanya. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai masalah pakai sandal itu dibahas. Karena apa? Karena syariat ini benar-benar sempurna. Syariat ini benar-benar sempurna sehingga memakai sandal aja dibahas. Bagaimana tata cara adab-adab dalam memakai sandal. Barakallahu fikum. Adabnya adalah memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Adab yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika memakai sandal upayakan semaksimal mungkin kanan terlebih dahulu. Paham ya? Naam. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dia mengawali kanan dulu. Kanan baru kiri. Itu ketika apa? Memakainya. Ketika melepasnya, kanan dulu atau kiri dulu kalau melepasnya? Kiri dulu, kanan yang akhir. Itu adab dalam memakai sandal. Paham ya? Nah, diawalkan ketika memakai, diakhirkan ketika melepas. Nah, ini termasuk adab yang sangat mulia. Karena apa? Karena hampir perkara-perkara yang kelihatannya kecil, sepele, itu pun ada anjurannya, ada adabnya. Seperti apa yang kita lewati kemarin? Masalah bersin, ya kan? Itu pun Rasulullah apa? Ghadda biha sautah. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Memelankan suaranya. Memelankan suaranya. Nah, jadi tidak sengaja dikeraskan kemudian biar yang lain tertawa atau yang semisalnya, itu ternyata apa? Berseberangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dipelankan suaranya. Kemudian adab seputar apa lagi? Menguap. Kalau menguap jelas ini berulang-ulang ya. Seringnya orang lalai dan lupa, padahal itu syariat. Ketika menguap, barakallahu fiik, diperhatikan, didengarkan baik-baik, ditutup. Karena setan masuk kalau terbuka mulutnya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Fa inna syaitan yadkhul." Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Tutuplah semampunya, bisa dengan tangan atau dengan kain. Karena setan itu masuk. Paham ya? Setan akan masuk.
Dalam riwayat yang lain, fa idza qala ha dhahika syaitan. Kalau ditambahkan lagi dia menguap, tambah bersuara lagi, ha. Paham ya? Enggak tutup, setan tertawa. Paham ya? Oleh karena itu, adab-adab seperti itu diamalkan. Bersin datang dari Allah Ta'ala, menguap datang dari setan. Oleh karena itu biasanya, diperhatikan, biasanya kalau orang-orang yang suka menguap, itu biasanya malas orangnya. Orangnya malas, bawaannya ngantuk, atau yang semisal. Karena menguap datang dari setan. Beda dengan bersin, diperhatikan mas. Beda dengan bersin. Kalau bersin, nah barakallahu fiik, itu datang dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau orang bersin, biasanya semangat rasanya. Kalau nggak percaya, antum rasakan sendiri. Kalau bersin yang tergugah langsung rasanya, ya kan? Bersin, apalagi bersin berkali-kali itu ya, rasanya kayak tergugah, semangat. Karena apa? Bersin datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bedanya, kalau menguap nggak ada bacaan khusus, nggak ada. Misalkan menguap, astagfirullah, nggak ada. Orang-orang awam sebagian gitu, astagfirullahaladzim, itu nggak ada dalilnya. Paham ya? Yang ada dalilnya adalah ketika bersin. Ketika bersin. Naam. Kalau bersin memang ada dalilnya, yaitu namanya at-tashmit. At-tashmit itu mendoakan orang yang bersin. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah, namanya tashmit namanya. Kemudian yang bersin jawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Ini diamalkan, bukan hanya didengarkan saja. Karena kadang-kala orang dengar berkali-kali tapi ngamalkannya berat. Wah, sungkan segan sama teman sendiri. Hatta walaupun sama teman sendiri pun amalkan. Hatta walaupun guru dengan muridnya pun amalkan. Paham ya? Karena syariat seperti ini kalau nggak diamalkan, kapan lagi mengamalkannya itu? Wah, anak segan. Kenapa? Masa sama teman sendiri anak harus bilang alhamdulillah? Nggak masalah. Nanti kan diamalkan langsung kan? Nah, inilah yang perlu kita kondisikan. Kadang orang sengaja nggak mau ngamalkan karena malu atau karena gengsi atau karena barakallahu fiik, sungkan segan, ternyata apa? Itu semuanya tidak diperkenankan. Yang namanya mengamalkan kapan dan siap, segera. Jangan ditunda-tunda lagi, karena kalau tunda kapan lagi mau mengamalkannya. Seperti menguap tadi, banyak orang ada lupa. Dia los sekali dia buka. Itu setan masuk. Nah, kalau menguapnya 50 kali, berapa setan dah masuk itu? Kan gitu. Buka udah 1, nanti buka 2, nanti menguap lagi 3, menguap lagi 4, sampai 5, sampai berapa kali dia menguap gak pernah ditutup. Setan masuk, fa inna syaitan yadkhul. Ini yang ngomong bukan ana lo ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya setan masuk. Antum harus sadar diri. Masa sih pengen jadi pabrik setan di dalam tubuh kita? Antum pengen jadi pabrik setan? Makanya ketika menguap tutup, sadar diri. Nutupnya pastikan semaksimal mungkin sampai selesai. Jangan cuma nutup separuh tok. Paham ya? Nutup semaksimal mungkin sampai selesai. Enggak sampai 5 menit kan nutup, orang menguap sampai 5 menit kan? Paham ya? Bersin, antum sama antum misalkan, alhamdulillah. Saudaranya bilang yarhamukallah. Nikmat, diamalkan. Jadi syariat seperti ini barakallahu fiik, setelah dibaca ya kan, didengarkan, kemudian diajarkan, paham maknanya, amalkan. Kata para ulama, hatafal ilm bil amal in ajaba wa illar ta'al. Paham ya? Ilmu itu mengajak untuk diamalkan. Kalau mau, kalau enggak mau ilmu itu hilang gitu loh. Menyeru memanggil untuk diamalkan. Hatafal ilm bil amal in ajaba wa illar ta'al. Ilmu itu mengajak untuk diamalkan, menyeru ayo amalkan. Kalau mau, kalau enggak mau hilang ilmu tadi. Mafhum? Jadi sekecil apapun yang sifatnya mudah untuk dihafalkan, kemudian diamalkan. Naam. Karena apa? Al-amal min samaratil ilm. Amal itu termasuk buahnya apa?
ilmu. Al ilmu bila amal, ilmu tanpa amalan kasyajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Faham ya? Jadi adab-adab yang sifatnya mudah diamalkan, amalkan, ingat selalu. Apalagi nempel dengan kita kan, bersin kita juga yang bersin. Menguap kita juga yang menguap. Mulut dan mulut kita juga. Masa lupa? Paham ya? Kalau yang belum paham syariat masih apa? Mungkin saja terjadi, tapi kalau sudah paham, amalkan ya. Itu termasuk ajaran yang diajar oleh siapa? Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang kita baca ini karena kebanyakan orang kadang seperti itu. Sandalnya hilang satu, nah dia nyari sandal hilang sambil apa? Pakai satu sandal. Ternyata ada larangannya ini. Masya Allah. Nah, syariat ini benar-benar sempurna ya. Mungkin saja di agama selain Islam gak ada seperti ini. Agama orang Yahud, orang Nasara, agama Hindu, Buddha, gak ada seperti ini kelihatannya ya. Secara global gak ada. Tapi agama Islam sampai masalah pakai sandal aja dibahas. Kanan dulu ketika pakai, ngelepas kiri dulu. Jadi awal kali ketika pakai kanan, nah ketika ngelepas terakhir kanan itu. Nah itu ada dibahas. Kemudian sampai apa? Pakai satu sandal aja dibahas juga. Nah kemudian Rasulullah SAW dahulu ketika beliau berjalan, kadang-kala hafian tanpa sandal. Kalau bahasa Jawanya itu ya apa namanya itu barakallahu fiik, dia berjalan tanpa sandal, nyeker, paham ya? Seperti itu. Nah, kadang pakai sandal, kadang tidak. Itu beliau. Sebagaimana sebutkan dalam riwayat yang sahihah. Kesimpulannya barakallahu fiik, ketika pakai sandal pastikan dua-duanya dipakai. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana hukumnya pakai sandal, dua sandal tapi beda merek? Satunya Meli, satunya Swallow. Dia pakai dua memang, tapi beda merek. Bagaimana? Hukum asalnya nggak ada larangan. Cuman alangkah indahnya kalau satu merek. Apalagi beda warna itu kan merusak pemandangan kan. Dia pakai dua-duanya memang, tapi satunya warnanya merah, satunya putih, merah putih. Satunya biru, satunya hitam. Paham ya? Apalagi dua-duanya kiri. Wah. Dipertanyakan dari mana sandalnya itu? Kanan kiri, dua-duanya kiri pakai dia. Nah, larangannya memakai satu sandal. Selama dia masih dua sandal aman sudah. Tapi upayakan yang terbaik, yang nah barakallahu fiik dipandang pun enak, ya sama-sama sandalnya satu merek, satu bentuk. Paham ya? Jangan satunya Meli, satunya Eger. Ya kan? Dua memang. Itu enggak ada masalah larangan. Cuman pemandangannya jelek dilihat orang. Ya kan? Nah, jadi kita kembali ke hukum asal, larangannya adalah kalau berjalan pakai satu sandal. Nah, imma dilepas dua-duanya atau dipakai dua-duanya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.